Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Fira Widianti, NIT 5720-1131-7493 dari kelas K3A dengan nomor presensi 2. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep smartboard untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Fasilitas Jasa Kepelabuhanan, praktek yang diampu oleh Bapak Romanda Anas Amsula MM. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pelabuhan secara umum. Pengertian pelabuhan. Menurut Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, pengertian pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Lalu, apa itu pelabuhan pintar? Pelabuhan pintar merupakan sistem manajemen pengelolaan pelabuhan berbasis teknologi informasi atau IT. Menerapkan interkonektivitas logistik, memanfaatkan energi terbarukan, dan mengelola pelabuhan secara berkelanjutan. Penerapan sistem ini akan berdampak pada lalu lintas logistik yang jauh lebih efisien, murah, ramah lingkungan, dan lebih menguntungkan. Pelabuhan-pelabuhan besar di dunia seperti Pelabuhan Hamburg, Rotterdam di Belanda, dan Los Angeles di Amerika Serikat menjadi contoh bagaimana mereka telah menerapkan konsep pelabuhan pintar di bidang energi, teknologi komunikasi, dan sistem logistik. Berikut adalah beberapa contoh pelabuhan dengan konsep smartphone. Yang pertama, Pelabuhan Hamburg. Pelabuhan Hamburg ini dikenal sebagai pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua di Eropa. Misalnya, saat ini menggunakan energi angin dan tenaga surya untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di pelabuhan. Pelabuhan yang memiliki luas 7.200 hektar ini disebut sebagai gateway to the world karena menjadi hubungan bagi alur perdagangan berbagai komoditi di dunia. Selanjutnya ada Pelabuhan Bremen dan Bremerhaven yang merupakan pelabuhan terpenting kedua di Jerman dalam hal perdagangan dan juga telah menerapkan energi terbarukan untuk menggerakkan seluruh aktivitas pelabuhan mereka. Kedua pelabuhan itu mendayagunakan energi angin. Selanjutnya ada Pelabuhan Barat di Pelabuhan di Barat Hamburg. Ini sudah terintegrasi dengan moda transportasi kereta api. Dengan sistem saling terkoneksi seperti ini, komoditi bisa dengan cepat keluar dari pelabuhan. Dalam 1 jam saja, barang sudah keluar dari pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia akan beralih ke konsep smartport. PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dalam membangun smartport atau pelabuhan pintar. PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo ini akan beralih ke konsep smartport melalui 2 indikator utama, yaitu digitalisasi internal dan eksternal yang akan mengarah pada digitalisasi, sedangkan digitalisasi internal menjadi digital enterprise dan fokus eksternal untuk menciptakan pelanggan digital. Namun, dengan kerjasama kedua belah pihak, kegiatan ini akan menjadi bisnis digital. Selanjutnya ada fasilitas smartport untuk kelancaran logistik. Yang pertama ada
Shore Power Connection. Shore Power Connection adalah fasilitas yang digunakan untuk mensuplai listrik ke kapal, sehingga kapal tidak lagi menghidupkan mesin selama kapal bersandar, sekaligus mengurangi tingkat emisi di pelabuhan. Kapal tersebut menggunakan sambungan listrik yang digunakan oleh pelabuhan dengan mendapatkan energi listrik dari panel surya, kincir angin, maupun kincir air. Yang kedua, Port Operation Command Center atau POCC, yang merupakan pusat kendali informasi yang memiliki waktu kerja 24/7 untuk mempermudah kegiatan dalam pengambilan keputusan, mengkoordinasikan, memonitor, mengontrol, dan mengendalikan seluruh tindakan sebagai respon terhadap pelayanan kapal dan terminal. Yang ketiga, ada Integrated Billing System. Sistem pembayaran ini berbasis elektronik yang memiliki layanan antara lain e-registration, e-booking, e-tracking, e-payment, e-invoice, e-billing, dan e-card. Selanjutnya, yang keempat, ada pengamanan pelabuhan berstandar internasional Ship and Port Facility Security atau ISPS Code. Hal ini diperlukan untuk pengamanan kapal yang bersandar di wilayah terminal pelabuhan yang berstandar internasional, termasuk layanan penumpang, terminal penumpang yang juga dilengkapi dengan mesin X-ray untuk memindai barang penumpang kapal laut. Yang kelima, ada penerapan aplikasi untuk memudahkan para pengguna jasa. Aplikasi tersebut yaitu yang pertama, aplikasi anjungan yang digunakan untuk membooking kegiatan pelayanan kapal bagi customer. Yang kedua, ada aplikasi meeting online yang digunakan untuk memudahkan pengguna jasa dan penyedia jasa ke pelabuhan yang tidak perlu lagi bertatap muka secara fisik, cukup menggelar rapat secara online. Selanjutnya, yang ketiga ada Home Internal. Home Internal ini merupakan aplikasi pelayanan kapal, barang, bongkar muat, dan logistik. Yang keenam ada pemanfaatan energi lingkungan. Digunakan untuk menghemat biaya dan menggunakan energi yang tersediakan oleh alam, seperti panel surya untuk menyimpan cadangan matahari, penggunaan kincir sebagai pembangkit listrik, tenaga angin. Selanjutnya ada jasa SmartPort untuk kelancaran logistik. Jasa SmartPort untuk kelancaran logistik di Indonesia yang pertama, pengurusan dokumen yang dilakukan secara online. Hal ini dengan membuat atau memakai aplikasi yang terkoneksi antar pelabuhan, sehingga memudahkan untuk melakukan koordinasi antar pelabuhan. Yang kedua, ada sistem teknologi informasi yang akan dikembangkan, diterapkan, dan diharapkan mampu mengintegrasikan data dari perusahaan pelayaran jasa pengangkutan bea cukai hingga polisi air dan lembaga-lembaga pemerintah. Sistem ini juga diharapkan mampu menggerakkan armada kapal. Yang selanjutnya, yang ketiga, memanfaatkan perkembangan transportasi. Agar nantinya perpindahan barang ke gudang sudah menggunakan alat otomatis dan tidak lagi menggunakan mobil yang dikendalikan oleh manusia. Dalam hal ini diharapkan perpindahan barang dari kapal yang berpindah ke gudang atau menuju ke pelabuhan itu akan lebih cepat dan lebih efisien. Yang terakhir ada bisnis SmartPort untuk kelancaran logistik di Indonesia. Yang pertama adalah pembangunan tol akses pelabuhan. Jalur yang dibangun adalah jalan khusus untuk barang dari kawasan industri menuju ke pelabuhan, sehingga tidak ada lagi kata
macet ataupun terlambat dalam pengiriman barang dari kawasan industri tersebut menuju ke pelabuhan yang nantinya akan dibawa dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Yang kedua ada bekerja sama dengan tipe perkereta-apian dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, cepat, dan nyaman. Dengan kata lain, mendirikan stasiun untuk mengangkut barang dan menyediakan kereta api yang mengangkut kontainer yang dapat mengantarkan barang masuk dan keluar pelabuhan dengan cepat. Dan dengan kata lain, kereta api ini dibuat khusus dan dirancang untuk semua kegiatan yang ada di pelabuhan. Seperti pada Tanjung Perak di Surabaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.